Oke, halo, bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 pada semester kedua ini. Dan pada kali ini masuk ke bab yang selanjutnya ya, setelah kita kemarin mempelajari tentang analisis buku fiksi dan non-fiksi. Untuk bab yang selanjutnya pada semester 2 ini kita akan mempelajari mengenai proposal kegiatan. Nah, di halaman LMS kalian, mungkin di situ terlihat ada sebuah sampul seperti yang kalian tonton sekarang juga ya. Ini adalah sebuah cover atau sampul mengenai proposal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah instansi atau perusahaan ataupun organisasi. Nah, ini hanya baru tampilan depan ya. Kita tidak mengetahui bagaimana isi dalamnya seperti itu. Tapi sebelum kita akan mempelajari lebih lanjut lagi, kita harus cek dulu ya kegiatan kita pembelajaran kali ini itu akan mempelajari apa saja dan juga tujuannya apa kira-kira. Nah, berdasarkan kurikulum, tujuan pembelajaran proposal kegiatan ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam sebuah proposal. Kemudian kita mencoba untuk latihan melengkapi proposal, menganalisis proposal, kemudian merancang sebuah proposal, itu yang terakhir. Adapun materi yang berkenaan dengan proposal ini yaitu yang pertama ada pengertian proposal, kemudian isi, struktur, kebahasaan dalam proposal, kemudian aplikasikan dengan menganalisis dan menyusun proposal. Nah, teman-teman, kali ini Ibu tidak akan banyak memberikan sebuah materi karena materi ini akan kalian pahami seiring berjalannya kita menganalisis dalam sebuah contoh proposal kegiatan. Tapi sebelumnya kalian juga harus mengetahui ya, di buku panduan kalian yaitu buku paket kalian itu dipelajari di halaman 148 ya. Jadi kalian bisa baca-baca, kalian bisa mengecek juga materi yang ada di dalamnya karena kurikulum kali ini tidak harus tahu semua materi dari guru ya, tapi sebelumnya mungkin Ibu akan memberikan dulu sebuah stimulus tentang proposal. Jadi proposal ini adalah sebuah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu kegiatan atau di sini boleh juga penelitian ya. Isinya tentu saja berupa sejumlah rencana kegiatan atau rancangan dari sebuah penelitian seperti itu. Karena kita akan mempelajari dulu tentang kegiatan, maka kita kesampingkan dulu untuk yang proposal penelitian ya. Nah, di sini proposal ini harus berkenaan dengan masalah-masalah atau rencana-rencana yang akan kalian ajukan di sini. Otomatis kegiatan ataupun masalah kalau dalam penelitian itu harus kalian pikirkan dulu kira-kira kegiatan apa ya yang akan saya lakukan. Kemudian apakah proposal saya ini kebutuhannya untuk perizinan atau pengajuan untuk dana usaha atau sponsorship. Nah, kalian harus memperhatikan itu juga ya, karena nanti berbeda mengenai struktur, isinya juga, kebahasaannya juga. Karena biasanya kalau dalam sebuah organisasi diminta untuk membuat dua proposal, walaupun jenis proposalnya sama ya, proposal kegiatan, tapi biasanya kalau untuk lembaga misalnya proposalnya lebih kaku teman-teman. Jadi dari segi bahasanya, dari segi struktur dan isinya itu sangat kaku ya, atau misalnya sesuai dengan kaidah sekali. Tetapi kalau kalian membuat sebuah proposal yang memang untuk mencari dana ataupun sponsorship, itu biasanya sangat sangat memperhatikan atau sangat mengutamakan kreativitas, inovasi dari pembuatan proposal itu sendiri tanpa mengurangi esensi dari isi proposalnya, seperti itu. Baiklah, mungkin itu yang Ibu bisa jelaskan dulu untuk materi awal tentang proposal kegiatan. Kita mungkin bisa langsung saja
mengajak kalian ke beberapa tujuan pembelajaran kita, yaitu coba kita mengidentifikasi, kemudian menganalisis ya, bahkan mungkin nanti coba melengkapi proposal yang memang ada pertanyaan-pertanyaan setelah kita coba identifikasi dan analisis. Jadi kita akan lebih efektif lagi ya, tidak harus satu persatu. Baik, Ibu akan ajak kalian dulu ke sebuah contoh dari proposal, di mana proposal ini sudah pernah dibuat di tahun sebelumnya ya. Nah ini dia contoh proposalnya. Waktu itu Ibu meminta setiap grup membuat sebuah proposal, kemudian Ibu tentukan temanya ataupun kegiatannya, supaya satu sama lain setiap grup itu tidak ada kesamaan, jadi berbeda seperti itu, supaya saat nanti dipresentasikan di kelas itu banyak sekali inovasi yang baru yang dihadirkan oleh kalian. Nah mungkin ini yang pertama yang akan Ibu coba sampaikan atau kalian coba analisis dan identifikasi. Ini ada sebuah proposal kegiatan tentang budaya ya, Festival Budaya Indonesia, dan ternyata angan-angan si pembuat acaranya itu ingin dihadirkan atau ingin acaranya diadakan di New York gitu ya, jauh sekali bukan di Indonesia. Coba kita lihat dari mulai sebelah sini ya, ini adalah sisi cover atau sampul dari kegiatannya. Kemudian masuk ke yang kedua, di sini ada dasar pemikiran. Nah, dasar pemikiran ini biasanya diambil dari permasalahan-permasalahan yang memang berhubungan dengan kegiatan yang akan kalian laksanakan seperti ini. Misalnya di sini dikemukakan bahwa negara Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman budayanya. Nah, oleh karena itu di sini si panitia ingin menghadirkan bagaimana ya caranya untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu di mancanegara seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Jadi dasar pemikiran ini nanti kalian bisa baca kembali, Ibu akan lampirkan juga di LMS. Baik, di slide selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaatnya ini tentu saja ya, tadi ada hubungannya dengan dasar pemikiran. Jadi membuat festival ini sebagai ajang promosi budaya Indonesia di kancah internasional seperti itu. Ya berbagai aspek ya, tidak hanya masalah musik misalnya, bisa budayanya, bisa culture-nya seperti itu. Kemudian supaya di sini tentu saja tujuannya untuk meningkatkan katanya atau menaikkan pendapatan masyarakat seperti itu, menjadi lebih makmur. Nah kalian bisa baca juga ya tujuan dan manfaatnya. Kemudian dilanjutkan sebelah kanan ini ada perencanaan waktu dan tempat acaranya ya. Ini mungkin tidak, contoh yang Ibu sampaikan sekarang itu belum sepenuhnya sempurna ya, tapi karena desainnya menarik gitu ya, kreatif sekali, oleh karena itu Ibu pilih. Tapi nanti kalian bisa cek lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah ini seperti lambang sama dengan ini mungkin harus diganti ya, karena dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak ada lambang sama dengan. Kemudian kita lanjut lagi. Wow, di sini lihat desainnya itu mungkin kita langsung terbangkit rasa cinta tanah airnya ya. Disajikan ruang lingkup dan susunan acaranya, karena acaranya di sini ada 3 hari ternyata, dari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Nah ini mungkin ada kerjasama juga ya dengan KBRI yang ada di New York seperti itu. Kemudian nah ini peserta kegiatan atau sasaran kegiatannya itu seluruh masyarakat internasional yang tentu saja berkeinginan datang di acara ini, dan yang akan didatangkan dari artis-artis Indonesia nih. Di sini ada sebelah kanan ya, ada musisi, ada juga seniman seperti itu ya. Nah lanjut lagi, ini masih ada pengisi acara, ternyata ada dari luar juga. Kemudian panitia dan penyelenggaranya di sini kalian bisa lihat, ini kemungkinan angan-angan penulis mungkin mahasiswa ataupun yang sudah tinggal lama di New York seperti itu ya. Nah di sini ada anggaran pengeluaran juga dalam dolar ternyata ya.
apa saja yang dibutuhkan. Mungkin kalau di KBRI acaranya tidak perlu sewa gedung mungkin ya, tapi mungkin sewa tenda ataupun yang lainnya lah, perlengkapan yang lainnya seperti itu. Kemudian langsung ke penutup di sini ya. Coba demikian proposal yang kami sampaikan seperti itu. Nah, sayang sekali di sini tidak ada seperti tanda tangan dari para panitia seperti itu. Jadi ada kelemahan juga ternyata dari desain yang sangat menarik, tetapi ada juga kekurangan. Kemudian ini juga kan tadi sih Ibu lihat ada ruang lingkup dan susunan acaranya. Nah, mungkin seharusnya jangan langsung ke sini ya. Ada deskripsi dulu acaranya seperti apa, kemudian ada apa saja misalnya yang tertuang dalam pameran ini. Jadi secara general belum terlihat gitu ya rencana acaranya seperti apa, apakah berupa pameran ataukah hanya konser atau seperti apa. Nah, ini juga yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan sebuah proposal kegiatan. Nah, mungkin itu ya salah satu contoh yang Ibu tampilkan di sini. Masih banyak contoh-contoh yang akan Ibu lampirkan juga di LMS. Jadi setelah ini akan ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab ya. Terima kasih.